Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita telah sampai pada hari pertama di bulan Agustus. Tanpa terasa kita telah sampai di bulan ke-8 di tahun 2024 ini. Tanpa terasa kita juga sampai di hari yang baru dan di bulan yang baru. Semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti dalam nas renungan kita hari ini dari Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8 yang menceritakan bagaimana seorang pria yang lumpuh sejak lahirnya mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mukjizat dari Kristus melalui tangan Rasul Petrus. Atas kesembuhan yang diterimanya, Bapak Ibu, hatinya penuh rasa syukur. Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 8 ini mencatat bahwa pria yang disembuhkan itu melompat ke sana kemari di bait Allah dan memuji Allah. Hatinya penuh rasa terima kasih dan rasa syukur. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana kita dapat memaknai dan mensyukuri kehidupan kita saat ini? Hal-hal yang tampak sederhana, hal-hal yang tampak biasa, hal-hal yang kecil, di sana juga terdapat pekerjaan Kristus. Rutinitas, kebiasaan, hal-hal yang kita anggap tidak penting, hal-hal yang mungkin kecil, hal-hal yang sepele, di sana Allah bekerja. Mari bersyukurlah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, semua yang kita terima dalam hidup ini seharusnya kita terima dengan rasa syukur. Totalitas kehidupan kita seyogianya adalah memuliakan Kristus apapun keadaan kita. Pujilah Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, mari tetap memuji Tuhan bahkan dalam kesukaran hidup sekalipun. Mari tetap memiliki rasa terima kasih dan rasa syukur atas semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami hidup dengan rasa syukur di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kehidupan kami, ajarlah kami untuk selalu dapat bersyukur untuk segala sesuatunya. Ya Tuhan, ajarlah kami juga untuk mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk menerima semua proses hidup yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan dengan rasa terima kasih dan rasa syukur. Agar kami Tuhan dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah seluruh totalitas kehidupan kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah juga Tuhan segala yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, tubuh kami dan semuanya ya Tuhan, kami pergunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Agar nama-Mu Tuhan semakin dikenal banyak orang, semakin dikenal Tuhan siapa itu Kristus yang kami sembah, yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh pekerjaan tangan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab kami tahu
Kami tak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan dan tanpa izin dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.